Twinkle, Ibu, mungkin Yufraj harapan terakhir kita. Apa yang akan kita lakukan kalau kita tidak menemukan pendonor yang tepat untuk Kunz? Kenapa ibu mengatakan di depan Yufraj bahwa kita telah menemukan pendonor lain? Harusnya tadi ibu dengarkan syaratnya dulu. Kenapa ibu berbohong? Twinkle. Menurutmu ibu akan berbohong padamu? Kau percaya pada ibumu kan? Ibu sudah mengatakan bahwa ibu akan menemukan banyak donor untuk Kunz. Ibu memang sudah menemukan pendonor itu, sayang. Benarkah, Bu? Iya, dan kami punya karyawan lama yang bernama Mohan. Dia tinggal di dekat koloni kereta api. Golongan darahnya dan golongan darah Kunz sama jenisnya, dan dia bersedia untuk mendonorkan. Apa kau bahagia? Iya, Bu. Kalau begitu kita tidak perlu berharap dari Yufraj dan Bibi Anita. Tapi seharusnya mereka tidak melakukan sesuatu yang menjijikan seperti itu. Mereka berdua benar-benar keterlaluan mengambil keuntungan dari penyakit Kunz. Sebenarnya itu salahku. Seharusnya aku mengecek dengan benar. Sayang, itu sudah terjadi. Kau sangat khawatir dengan Kunz. Jadi kau mencari sinar harapan yang kau lihat saat itu. Tapi sekarang kita sudah menemukan pendonor untuk Kunz, iya kan? Sekarang kau minta izin pada dokter agar Kunz bisa pulang. Keluarganya pasti sangat khawatir sekarang. Dan tidak akan ada resiko untuk membawa pulang Kunz, iya kan? Aku akan segera bicara dengan dokter. Pergilah. Terima kasih, Bu. Iya, sayang. Terima kasih banyak, Tuhan. Kunz? Kunz, kau kembali? Apa kau baik-baik saja? Kemarilah, ayo duduk, istirahatlah, ayo. Aku akan mengambilkan minuman dingin untukmu ya. Nah, kau baik-baik saja kan? Kau kelihatan lemah sekali. Aku baik-baik saja, Bu. Ini minumlah, di luar benar-benar panas. Kata dokter jangan memberikan minuman dingin dan juga minuman manis. Bagaimana aku menghentikannya? Twinkle, Apa yang kau lakukan? Kalau Kunz terluka bagaimana? Coba pikir sedikit. Diamnya Twinkle memberitahuku bahwa dia menjatuhkan minuman itu dengan sengaja. Aku rasa sudah tiba saatnya untuk mengatakan yang sebenarnya. Ya sudah, ibu ambilkan lagi ya. Tidak, Bu. Aku dan Twinkle harus mengatakan sesuatu pada ibu dan Bebe. Ada apa? Twinkle baru saja membuat aku menjatuhkan minuman itu. Sebenarnya ada alasan kenapa Twinkle menjatuhkannya, Bu. Ibu, Bebe, apa yang akan aku katakan ini tolong dengarkan dengan hati yang lapang. Karena ibu dan Bebe adalah orang-orang yang kuat dan jangan ada yang menangis. Aku mohon. Katakan pada ibu. Ibu siap mendengarnya. Iya, Kunz, tolong beritahu kami apa yang salah. Ibu, aku mengidap penyakit. Tapi kabar baiknya kami sudah menemukan pendonornya. Benarkan, Twinkle? Kunz, Ibu, tenanglah. Tidak ada tangisan dan kesedihan. Penyakit ini ringan, tidak bisa membahayakan anakmu. Karena aku ini sangat kuat, jadi aku akan menghancurkan penyakit ini begitu saja. Sekarang tolong berikan aku pelukan, soalnya aku tidak tahan lagi.
Ibu, Bebe, tolong jangan marah padaku. Aku minta maaf karena menyembunyikan ini dari kalian. Tapi aku tidak ingin Bebe dan Ibu jadi stres. Kami pikir kami akan memberitahu kalian setelah kami menemukan pendonor darah. Tidak, Twinkle sayang. Kami tidak marah. Kalian tidak perlu khawatir. Kami semua selalu ada untuk kalian. Semuanya akan baik-baik saja selama kalian berdua bersama. Kunz, Tuhan akan memperbaiki semuanya, nak. Twinkle sayang, maafkan ibu ya. Ibu sudah memarahimu. Ibu harap kau tidak marah pada ibu. Tidak, Ibu. Twinkle sayang, ibu tidak tahu. Ternyata kau sudah melakukan kebaikan untuk Kun. Rencana besar India saat ini oleh ibuku. Tapi apa yang terjadi? Rencananya gagal. Rencana ini benar-benar telah gagal. Gagal total, Ibu. Aku tahu pasti ada yang salah. Tapi coba ibu lihat sekarang. Ibu berpikir kalau Bibi Lila sudah lemah karena ibu lama tidak bertengkar dengannya. Ibu meremehkan Bibi Lila dan ibu pikir dia orang yang payah sekarang. Ibu lihat kan? Dia menemukan donor lain. Dan apa yang ibu bisa lakukan? Ibu tidak bisa apa-apa sekarang. Dia mempermalukan kita, Bu. Dan dia menampar wajahku, Bu. Diamlah, Yufras. Cari tahu siapa yang telah bertemu Lila dalam 24 jam terakhir. Siapa yang sudah menemuinya. Siapa yang dia coba hubungi. Dan siapa yang sudah menelponnya. Aku ingin semua informasi ini dalam 2 jam berikut. Kau mengerti? Kita harus mencari tahu siapa yang Lila temui dalam beberapa jam terakhir ini. Jadi kita bisa dapatkan nomor donor itu. Karena Twinkle menangis sampai jam 12. Bagaimana cara menyelamatkan Kunz, bagaimana menemukan donor, bagaimana mencari darah. Lila sudah menantang kita. Jadi jelas, mereka baru menemukan pendonor darah. Demi Tuhan, Yufras, kau jangan bereaksi berlebihan. Coba pahami. Oh, bagus sekali. Ayo Yufras, ayo duduk. Duduk. Sepertinya kau sudah benar-benar sembuh. Tidak, belum. Setelah suratmu siap, kau bisa kembali ke penjara lagi. Hei dokter, kau menyebut dirimu orang hebat. Kau akan mengirimku ke penjara. Yufras, kau tidak melakukan apapun dengan benar. Kau harus melakukan donor, tapi kau tidak bisa melakukannya. Coba lihat, karena kau tidak bisa meyakinkan keluarga itu. Kau tahu menurutku kau itu apa? Hah? Kau itu orang payah. Yufras, hentikan. Maafkan aku, dokter. Sebenarnya, anakku sangat menghargai pelayanan sosial. Dia benar-benar ingin menyumbangkan darah ke keluarga itu dan menyelamatkannya. Tapi itu tidak terjadi. Jadi dia patah hati, ya kan? Ya. Aku minta maaf. Kau suruh dia untuk bisa mengendalikan dirinya. Baik. Aku akan menyiapkan semua suratnya. Dia harus kembali ke penjara besok pagi. Hentikan. Kok ini kenapa? Ibu, tolonglah. Lakukan sesuatu. Lakukan sesuatu, Bu. Aku tidak mau dipenjara lagi. Tolonglah, Ibu, aku mohon. Temukan pendonor Bibi Lela itu. Dan tangani dia. Lakukan apa saja. Aku ingin pastikan Twinkle datang kepadaku. Bersujud di kakiku dan memohon maaf padaku. Dan mereka akan menerima semua syaratku. Twinkle. Oh sayang, kau terlihat sangat lelah. Kau belum tidur sejak kemarin. Ayo sekarang istirahatlah. Kau harus menemui dokter Basin besok. Aku akan memberikan jus ini pada Kunz. Sayang, apakah kau sudah memberitahu Kunz tentang Yufras dan Anita? Karena dia sudah mendapatkan darah dari Yufras. Dan dia harus Belum, tahu. Bu. Aku belum memberitahu Kunz. Kalau Kunz tahu tindakan Yufras dan Bibi Anita, pasti dia akan stres. Dan dokter Basin mengatakan bahwa Kunz tidak boleh stres. Iya, itu juga benar. Baiklah, kita akan memberitahunya saat dia sembuh sepenuhnya. Pergilah, berikan jus padanya. Twinkle, kalian berdua sedang membicarakan apa?
Tidak ada apa-apa. Besok kami harus bertemu dengan donor yang menyumbangkan darah untuk Kunz. Kami sedang membicarakannya. Lila, kau melakukan banyak hal untuk anakku. Aku tidak memiliki kata-kata untuk berterima kasih. Usa, apa yang kau katakan? Kunz bukan hanya anakmu. Dia juga adalah anakku. Aku pasti akan melakukan apapun yang aku bisa lakukan. Dengan berterima kasih padaku, berarti kau menganggapku orang asing, iya kan? Aku akan memberikan jus ini untuk Kunz. Iya, ayo. Hari ini kau pasti merasa lelah karena semua usaha itu. Ini, minumlah jus bit ini. Ini akan memberimu energi. Kau ingin aku tetap sakit atau aku ingin sembuh? Aku tidak bisa minum jus ini, Twinkle. Jika aku memasukkan gulma ke dalam tubuhku akan memberontak, tubuhku akan jadi marah. Lalu siapa yang akan menanganinya? Bawakan saja aku es teh atau apa-apaan, terserah. Yang penting jangan ini. Baunya saja tidak enak. Siapa bilang tidak enak? Kau ingin cepat sembuh, jadi cepat minum jusnya. Cobalah mengerti, Twinkle. Kau ingin sembuh dan kuliah lagi kan? Kalau begitu minum dalam seteguk, cepat. Anak pintar. Tidak enak. Kabar terbaru. Suami jadi tidak berdaya ketika sedang sakit. Jadi mulai sekarang, ingat itu baik-baik. Kau mau pergi kemana? Suamimu sedang tidak sehat. Kau harus meluangkan waktu bersamanya. Aku membutuhkanmu. Kalau terjadi apa-apa denganku bagaimana? Oh ya? Katakan yang mulia, apa yang ingin kau katakan padaku? Apa harus aku beritahu? Aku ini seperti... Twinkle, ekspresimu lucu sekali. Au! Oke, maaf. Ya Tuhan, tolong jagalah agar Kunz selalu bahagia. Agar dia selalu tersenyum. Agar dia selalu bahagia. Tidak ada kesedihan, masalah, atau penyakit yang bisa menghalangi kebahagiaannya. Au! Ada apa? Ada apa? Sakit. Di mana? Di sini. Kapanpun aku melihat air mata di matamu. Aku heran. Kenapa hatiku terasa sakit? Berkas pelepasan Euphrates tidak boleh sampai ke sipir penjara. Entah bagaimana caranya. Ini. Tidak, Nyonya. Aku sudah memberimu kebebasan di rumah sakit sejauh ini. Kau bisa datang dan pergi sesukamu. Aku membiarkan semuanya. Tapi sekarang aku tidak bisa melakukan apapun. Soal surat pelepasan akan sampai ke penjara besok. Begitu juga dengan anakmu. Dia akan kembali ke penjara. Kurang ajar. Halo, Halo Anita,
bagaimana kabarmu? Aku berpikir untuk melakukan tugas yang baik sebagai tetangga setelah memberitahumu kejutan. Aku ingin memeriksa keadaanmu karena kau adalah ibu mertuanya Twinkle. Katakan padaku, jika anakmu tidak mendapatkan kesempatan kedua untuk keluar dari penjara, maka kuharap kau tidak akan dilarikan ke rumah sakit yang sama. Tidak, beritahu aku jika kau berniat melakukan hal itu. Aku akan mengirimkan keranjang buah yang sangat besar untukmu. Karena buah-buahan bisa menyadarkanmu, benar kan? Lila, dengarkan aku ya. Hei, kenapa kau harus marah? Aku kan hanya menanyakan keadaanmu. Baiklah, katakan, bagaimana keadaan Euphrates? Pertama, dia akan masuk penjara lagi kan? Dan juga dia bahkan menyumbangkan sebotol darah untuk Kunz. Tapi, apakah sekarang dia merasa pusing? Ayo, katakan padaku. Aku akan mengirimkan makanan untuknya. Bagaimana? Hah? Diam, Lila. Diamlah. Hei, kendalikan dirimu ya. Ini akan terbukti sangat mahal jika kau terkena penyakit jantung. Aku tidak tahu tentang dirimu, tapi hari ini aku akan tidur dengan nyenyak. Semoga berhasil. Sampai jumpa, Anita. Pindahkanlah langit dan bumi. Aku tidak peduli. Tapi aku ingin pendonor Lila ditemukan sesegera mungkin. Kau mengerti? Nyonya Twinkle Sarna, silakan duduk. Bagaimana kabar suamimu sekarang? Sudah lebih baik, Dok. Tapi dia masih sedikit lemah. Itu wajar. Dia baru saja menerima 1 botol darah. Kita membutuhkan setidaknya 3 botol darah lagi. Sayangnya kau membuat dia keluar dari rumah sakit karena kau bilang kau akan mencari pendonor sesegera mungkin dan menyiapkan darah. Tapi Kami sudah punya pendonor baru. Kami hanya harus menyelesaikan beberapa syaratnya. Sebenarnya aku sudah menghubungi Mohan jam 12. Seharusnya sekarang dia sudah datang. Tapi sekarang sudah pukul 12.30. Iya. Coba hubungi dia. Iya, baiklah. Nomor yang Anda tuju tidak bisa dihubungi. Cobalah beberapa saat lagi. Terima kasih. Aneh sekali. Teleponnya tidak aktif. Tapi tidak masalah. Aku punya alamat rumahnya. Ayo kita ke sana dan bawa dia ke tempat ini. Baiklah. Tapi tolong cepat ya. Iya, dokter. Hei, permisi, di mana rumah nomor 105? Oh, di sana. Ayo. Ibu yakin dia pasti lupa dengan waktunya. Kalau tidak, dia tidak akan pernah terlambat. Pintunya terkunci dari luar. Apa? Bagaimana bisa seperti ini? Pasti ada yang salah. Pasti ada yang sudah merencanakan sesuatu yang tidak baik. Jawaban tepat, gadis cerdas. Aku harus mengatakannya kalau kau sangat cerdas. Karena dia tidak seperti kau. Baiklah, kenapa kalian ke sini? Ingin bertemu seseorang? Tapi rumahnya terkunci. Rumah siapa itu? Mohan Awasti. Oh, hah? Apa dia pendonormu yang akan menyumbangkan darahnya? Dan menyelamatkan hidup menantumu yang tersayang itu? Dia kan orangnya? Hah? Oh, tapi dia mengunci rumahnya dan pergi. Sepertinya dia melarikan diri. Apa itu masalahnya? Hah? Oh. Sekarang kau akan tanya padaku kan, Anita? Bagaimana kau bisa tahu hal itu? Iya kan? Itu yang akan kau tanyakan? Iya kan? Aku tahu. Dan aku juga pintar.
Tapi ada bedanya. Perbedaannya adalah aku 1000 kali lebih pintar daripada putrimu. Apa yang kau pikirkan? Aku tidak bisa dapat informasi kecil dari kantormu itu? Ngomong-ngomong, karena kau sudah datang kemari, aku akan membawakanmu teh jahe yang enak. Karena rumah pendonormu Tuan Mohan Awasti itu sekarang adalah milikku. Itu bagus sekali. Kau sudah mengerti tempat yang tepat. Aku sudah tahu tentang standarmu selama ini. Tapi kabar baiknya adalah kau sudah mengerti bagaimana standarmu, kan? Kau sudah membeli rumah di tempat yang tepat. Itu lelucon murahan. Rumah seperti ini, ha? Oh ya, asal kau tahu ya, aku sudah membayar 2 kali lipat pada pendonormu itu. Aku sudah memberikan begitu banyak uang yang tidak akan mampu dia dapatkan meski bekerja seumur hidup. Dan pemerasan emosional yang akan kau lakukan, simpan saja. Karena dia sudah mengambil penerbangan pagi ini ke luar negeri. Oke? Oh, sekarang bagaimana, Twinkle? Malang sekali. Tidak apa-apa, temukan pendonor lain. Oh, kau kehabisan waktu. Kau tidak punya waktu untuk donor lain. Sekarang apa yang akan dilakukan, Kunz? Hah? Oh, lihat Lila. Twinkle sedang menangis. Jangan menangis, kau tidak bisa mengelak takdir. Kau ingin tisu? Haruskah kita masuk ke dalam? Hah? Ngomong-ngomong Lila, apa yang kau bilang di telepon kemarin itu ya? Merasa pusing atau apa begitu? Sekarang kau merasa pusing? Oh, aku minta maaf ya. Aku minta maaf. Kunz pasti merasa pusing, ya kan? Dia tidak punya darah, tidak punya pendonor, dan dia juga terluka. Apalagi penyakitnya itu. Aku khawatir dia bisa jatuh ke lantai. Jangan khawatir, kau tidak sendirian. Aku akan membantumu sebagai tetangga yang baik. Itu yang kau katakan lewat telepon, bukankah begitu? Tunggu, kumohon. Seseorang selamatkan Kunz, tolong. Selamatkan Kunz. Kurasa kau lupa tamparan sebelumnya. Makanya aku mengingatkanmu lagi sekarang. Sudah hentikan drama dan semua kebohonganmu itu. Kau akan melihat yang terburuk dalam diriku jika kau mengatakan sesuatu tentang Kunzku lagi. Apa yang bisa diharapkan dari wanita seperti dirimu? Kau sangat menjijikkan. Kau bisa mengambil keuntungan yang tidak semestinya dari penyakit seseorang. Menjijikkan. Aku tahu kalau kau sudah membuat pendonor ini pergi dan tidak jadi mendonorkan darahnya, iya kan? Kalau begitu aku akan menemukan pendonor lain untuk Kunz. Kau harus tahu itu. Ingat omonganku. Ayo pergi sayang. Dia kehilangan semuanya. Tapi tetap bersikap seperti itu. Tidak masalah. Aku akan balas dendam bagaimanapun caranya. Aku ingin golongan darah Bombay secepat mungkin. Aku bersedia membayar berapapun untuk itu. Apa gunanya, Bu? Bahkan kalau kita menemukan pendonor lain, Bibi Anita pasti akan membelinya. Aku khawatir mungkin sudah terlambat kalau kita menemukan pendonornya. Kenapa kau bilang terlambat? Tuhan selalu bersama dengan kita. Tidak ada yang akan terjadi. Kita akan segera mendapatkan pendonor. Kau tenang saja. Halo? Kau terdengar sedang sedih sekarang ya, sangat sedih. Apa yang terjadi? Pendonormu kabur ya? Apa kau tahu mengapa aku menghubungimu? Aku ingin memberimu kabar buruk. Karena jika tidak, kau akan mengatakan aku bahwa Sebenarnya kau mau bicara apa? kau sedang berkeliling kota dan suamimu yang lemah setengah mati itu dia malah pergi untuk berangkat kuliah. Aku merasa bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Sesuatu akan terjadi padanya. Entah kecelakaan ataupun hal semacamnya.
Yuvraj, kau bicara apa? Sungguh, bayangkan. Bayangkan saja, kalau dia kecelakaan lalu bagaimana nasibnya nanti? Diam, Yuvraj. Kau tidak akan melakukan itu. Dia akan kehilangan banyak darah. Dan kau bahkan tidak memiliki donor sekarang. Sungguh menyedihkan. Apa yang bisa kau lakukan? Selamatkan Kunz semua. Ayolah, lari, Twinkle, lari. Selamatkan dia sekarang. Tidak, Yuvraj, kau tidak akan melakukan itu. Yuvraj, hentikan. Selesai sudah. Selesai hidup. Ayolah, Twinkle, selamatkan Kunzmu, selamatkan! Apa yang terjadi, sayang? Aku harus telepon Kunz. Hei, memangnya ada apa? Sudah mengirimkanmu foto Kunsarna. Jalankan mobilnya. Kau tahu dengan baik apa yang perlu kau lakukan. Apa kau sudah mengerti? Baik. Halo Twinkle, Halo, Kunz? Kunz, di mana kau? aku tidak bisa dengar apa-apa Twinkle. Ada apa? Kunz, apa kau mendengar suaraku? Nanti aku telepon kembali ya. Jangan, Kunz, dengarkan dulu aku. Pak Sopir, ayo Pak Sopir, ayo kita ke kampus Kunz, ayo cepat. Tapi apa yang terjadi, sayang? Katakan. Supir, ayo lebih cepat. Ada apa? Kenapa mobilnya berhenti? Sepertinya banyak kempes, Nyonya. Ibu, aku akan menemui Kunz. Twinkle, tapi sayang. Yuvraj, Oh, hai Twinkle. tolong jangan bunuh Kunz, Yuvraj. Tolong, jangan. Untuk apa aku membunuh Kunz? Ayolah sayang. Ya, aku memang bisa menumpahkan sedikit darahnya. Tentu dengan begitu, Kunz juga bisa mati kan? Jadi saranku, sekarang pergilah dan temui dia dan katakan selamat tinggal. Diam. Tenanglah. Kau tahu aku tidak suka wajah marah. Jadi sebaiknya kau santai saja sekarang ya. Karena kalau kau berteriak lagi, maka aku bahkan tidak akan menjawab telepon. Aku mohon hentikan mobil itu. Tolong, Yuvraj, tolong. Yuvraj, aku siap melakukan apa saja. Aku siap melakukannya. Tapi tolong jangan bunuh Kunz, Yuvraj. Kau bicara soal pembunuhan lagi ya? Kau tahu kan? Aku bahkan telah menyumbangkan sebotol darah untuk Kun. Tapi kau telah membuangnya. Dengan kesombonganmu itu kau pun pergi bersama dengan Kun. Apa yang kau inginkan? Cepat katakan, aku mohon, cepat. Rencananya sederhana saja. Kau harus memenuhi syarat dariku untuk setiap botol darah yang kuberikan. Dan aku sudah memberikan sebotol darah, kau ingat? Jadi syarat pertamaku adalah pergi ke kantor polisi dan batalkan kasus yang kau ajukan untuk melawanku dari sana. Dan keluarkan aku dari penjara. Kau mengerti itu? Lakukan semua itu dengan cepat, sayang. Kalau tidak, Kunz akan tamat. Baiklah, aku akan menarik kembali kasusmu. Tapi tolong hentikan mobil itu. Aku mohon, Yuvraj, tolong. Apa? Aku tidak mendengarmu. Katakan, aku tidak mendengarmu. Apa? Aku akan menarik kembali kasusmu. Tolong hentikan mobil itu. Tolong, aku mohon. Sekali lagi. Tolong, tolong selamatkan Kunzku. Tolong. Baik, Twinkle. Aku ini orang yang sangat baik. Kau juga bertingkahlah seperti gadis baik. Pergi dan dapatkan jaminanku. Dan aku tidak suka penjara, kau tahu itu. Aku tidak suka. Twinkle, sayang, apa yang terjadi? Semua baik-baik saja? Apa yang dikatakan Yuvraj? Dia ingin aku menarik kasusnya. Sehingga dia bisa dibebaskan dari penjara. Kalau tidak, maka dia akan membunuh Kunz. Ibu dan anak itu sudah kelewatan batas. Apa mereka tidak malu mengambil keuntungan dari penderitaan seseorang? Tapi sayang, kau jangan khawatir. Kita tidak akan membiarkan Yuvraj memanfaatkan keadaan kita.
Ayo sekarang temui Kunz. Ceritakan seluruh kebenarannya. Ayo. Tidak, Bu. Kenyataannya sekarang kita sudah terjebak dalam masalah ini. Karena Kunz sangat membutuhkan donor secepatnya dan kita tidak memilikinya. Dan bahkan kalau kita menemukan pendonor, Bibi Anita pasti akan segera membelinya. Dan kalau Kunz tahu bahwa dia diberikan darah Euphrates, maka dia tidak akan membiarkan itu terjadi. Dia lebih baik mati daripada dia harus menerima darah Euphrates. Dan itulah yang aku takutkan, Bu. Aku tidak akan bisa membiarkan apapun terjadi pada Kunz. Lebih baik aku ikut mati saja. Twinkle, sebaiknya kau tidak bilang seperti itu. Tidak ada yang akan terjadi. Tidak ada apa-apa pada Kunz. Baiklah sayang, kita tidak akan memberitahu Kunz. Kau beritahu ibu apa rencanamu sayang. Dengar, Bu, kita sudah tidak punya pilihan lain. Kita akan menerima sikap Euphrates. Dan kita harus menerima darah Euphrates. Tanpa membiarkan Kunz tahu. Ibu mengerti sayang. Jalan yang kau lalui penuh kesulitan. Tapi kau tidak usah khawatir sayang. Kau tidak sendirian. Tuhan selalu bersama denganmu dan Tuhan sangat mengerti. Jika kau berbohong padaku, maka itu hanya untuk kebaikannya, iya kan sayang? Sehingga dia bisa sembuh dengan cepat. Tapi pikirkan lagi sayang. Jika Euphrates keluar dari penjara, kemudian dia akan sibuk dengan menghancurkan hidupmu. Kau tahu itu kan? Tidak, Bu. Kali ini aku tidak akan biarkan itu terjadi. Aku menerima semua syarat Euphrates. Hanya demi Kunz. Aku tidak akan pernah membiarkan semua itu terjadi. Semudah yang Euphrates pikirkan. Baiklah kalau begitu. Ayo pergi ke pengacara. Kita bicarakan ini dengannya. Ayo. Dialah raja yang selalu memenangkan pertarungan. Dan aku pun begitu, akulah sang juara. Dereng, dereng, dereng. Hai, halo anak ibu yang paling tampan. Ibu sangat senang melihat senyum di wajah anak ibu. Aku juga senang seperti ibu, iya. Dokter Matur, ini luar biasa. Sepertinya dia sangat bahagia. Seolah-olah dia akan kembali ke rumah. Tujuan kita tidak jauh lagi, Ibu. Kita hampir sampai. Ayo, bawa dia. Ya, baiklah. Tunggu sebentar ya. Selamat tinggal, dokter. Senang sekali bisa bertemu denganmu di sini. Senang sekali. Walaupun sebenarnya Twinkle yang sangat membantuku dalam hal ini. Dia pasti sangat sedih sekarang. Dia entah bagaimana berhasil mengirimku ke penjara. Sekarang, dia membebaskan aku ya, Bu. Sungguh bantuan yang luar biasa. Hal ini sangat menyenangkan. Tunggu dan lihat saja. Bukan begitu, Pak Polisi? Pengawal, ayo pergi. Aku sangat lapar. Apa ada makanan? Salad buah? Wah. Gandum? Ini apa, Bebe? Musli, Ibu, jus. apa yang terjadi di rumah ini? Hah? Aku tidak lihat banyak perbedaan antara ladang Amritsar dan meja makan ini. Aku lebih baik puasa daripada makan makanan ini. Hah? Tolong buatkan roti, roti keju, jangan, roti goreng. Apa saja yang bisa dibuat dengan cepat. Soalnya aku sangat lapar. Sumpah, aku lapar sekali. Usha, ada roti, Buncis, roti goreng, roti goreng, roti gurih. roti gurih. Kau tidak akan mendapatkan semuanya. Mulai hari ini kita akan sarapan yang sehat. Bebe, makanan itu tidak akan membuatku kenyang. Kau kan sudah mengajariku, aku harus makan seperti raja. Aku harus dilayani. Makanlah seperti raja, Nak. Tapi makanan tidak dibuat hanya untuk mengisi perut. Iya. Kau harus memperhatikan kesehatanmu juga, ya kan? Iya. Ayo, makan. Ini minum. Enak kan? Enak sekali, dan aktingmu bahkan lebih bagus. Sudah selesai atau masih ada lagi?
Aku tahu kenapa kalian melakukan ini. Karena dokter mengatakan bahwa aku harus makan makanan sehat. Jadi kalian juga harus makan makanan sehat. Ya, tapi aku selalu makan makanan yang sehat. Bahkan kesehatan kita pun semakin membaik. Kau tahu, ini ada gandum, ada musli. Aku tidak mengerti sayang, karena aku benar-benar suka dengan roti manis. Roti manis yang dihiasi dengan mentega putih dengan rasa yang lezat. Bebe, dan keju cottage goreng. Ya Tuhan, aku benar-benar sudah tidak tahan untuk menikmatinya. Aku rasa kita sudah memutuskan kita akan makan makanan sehat, ya kan? Dan kalian sangat membutuhkannya. Tapi siapa bilang makanan sehat itu tidak enak? Jadi Koki Kunz akan menunjukkan bagaimana makanan sehat juga bisa enak. Bagaimana? Bagaimana? Tunggu sebentar. Apa ya? Ada. Seperti kata pepatah, kebahagiaan itu ada pada keluargamu. Lihatlah kami. Kami menemukan kebahagiaan bahkan setelah banyak masalah. Kau benar sekali sayang. Kuharap Twinkle ada di sini hari ini. Dia pasti sangat bahagia. Tapi di mana gadis itu? Kemana dia pergi? Jadi apa kata pengacaranya, Bu? Dia bilang kau dan Kunz perlu menandatangani surat-surat pembebasannya, dan itu saja. Ibu bertanya-tanya kau akan menandatangani berkas yang diberikannya padamu atau tidak. Bagaimana kau mendapatkan tanda tangannya? Jangan khawatir, Bu. Aku juga akan mendapatkan tanda tangan Kunz. Aku melakukan semua ini untuk Kunz, kan, Bu? Tuhan pasti akan membantuku. Hebat sekali. Ini aroma yang sangat lezat. Aku sangat lapar. Aduh, sudah Ya, tidak di tahan. situ dan di situ. Ayo, cepat. Semua siap. Twinkle, ayo kemari. Twinkle, hari ini ayo suamimu sini. Kunz telah melakukan keajaiban. Aku membuat hidangan yang sangat menakjubkan, luar biasa dan hebat. Maaf, silakan duduk. Ayo duduk. Jangan bekerja sambil makan. Ya ampun, aku takut Kunz sampai melihat dokumen dalam berkas itu. Cobalah sayang, kau pasti menyukainya. Kunz yang membuatnya. Tunggu sebentar. Aku akan menyuapinya. Tidak, aku makan sendiri saja. Aku bilang aku akan menyuapimu. Lalu bagaimana dengan kami, Kunz sayang? Apa kau juga akan menyuapi kami? Sangat enak. Ya, Aku tahu itu. Anakku Iya, membuat tepat makanan yang sekali. sangat enak Betul. sekali. Anak siapa dulu? Anakku. Nah, Ibu memanggilku sebentar. Aku akan gabungkan surat-surat ini dengan surat-surat perusahaan. Jadi Kunz tidak akan tahu saat menandatanganinya. Ya Tuhan, maafkan aku.
Aku tahu apa yang aku lakukan ini salah. Karena aku telah berjanji pada Kunz bahwa aku tidak akan pernah menyembunyikan apapun darinya. Dan aku telah melanggar janjiku itu. Tapi aku tidak bisa menahannya. Aku melakukan apa yang harus kulakukan untuk menyelamatkan nyawa Kunz. Kalau Kunz tahu, dia tidak akan pernah menerima bantuan Euphrates. Ya Tuhan, tolong berikan bantuan kepadaku dan perbaiki semuanya. Kenapa kau berdoa pada Tuhan? Tidak. Apa yang kau minta darinya? Aku kan sudah di sini bersamamu. Kunz sebenarnya... perusahaan kita telah mengantongi kontrak baru. Jadi aku berdoa kepada Tuhan untuk itu. Benarkah? Wah, hebat Twinkle Sarna. Jadi ini alasannya kenapa kau memanggilku? Iya, aku ingin kau menandatangani dokumen kontrak itu. Jangankan tanda tangan, hidup bisa aku serahkan padamu. Di mana aku harus tanda tangan? Di mana? Di sini? Akhirnya, beberapa saat lagi, kebebasan mendatangi. Seperti burung yang bebas. Lalu tidak ada lagi alasan. Jadi ibu, kapan Twinkle datang? Setengah jam lagi, pasti sedang di jalan. Gadis yang malang. Dia bekerja keras untuk mengirimku ke dalam penjara. Tapi sekarang dia sendiri yang membebaskan aku, Bu. Dia membebaskanku dari penjara. Penjara yang menyesakan. Sungguh gadis malang. Betapa menyedihkan ya. Itu namanya memakan kata-kata sendiri. Menjijikan. Bagaimana kalau dibilang begitu saja? Bagaimana? Ibu jahat sekali. Baiklah, sedikit simpati. Berikan sedikit simpati padanya, Bu. Apa aku meminta terlalu banyak? Tidak begitu. Aku menjauh dari kehidupannya untuk beberapa saat. Kemudian drama hidupnya pun akan berakhir. Saat ini dia pasti sudah menandatangani surat kebebasanku, Ibu. Bukan begitu? Iya, lebih baik dia sudah melakukannya. Kalau tidak, dia tahu apa yang bisa kita lakukan padanya.